wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, yang senantiasa saya ta'dimi dan saya hormati, teman-temanku yang berbahagia dan saya banggakan, serta pemirsa dimanapun berada. Tiada kata yang lebih indah melainkan ungkapan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat berbingkai salam, mari kita senandungkan kepada seorang Nabi yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman beradab, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, generasi muda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai tonggak dalam kemajuan bangsa. Peran generasi muda sangatlah penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus, selayaknya kita harus menghadapi tantangan zaman di mana saat ini perkembangan milenial sangat mempengaruhi generasi bangsa kita. Di zaman serba digital seperti sekarang ini, mengakibatkan media sosial menjadi satu hal pokok yang sangat dibutuhkan oleh para generasi penerus bangsa kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang insya Allah barokah ini, perkenankan saya akan menyampaikan dengan judul Milenial dalam Bermedia Sosial Menentukan Masa Depan Bangsa. Hadirin rahimakumullah, di masa sekarang ini, dalam menghadapi perkembangan zaman, generasi milenial mulai terlena dengan perkembangan teknologi. Dikarenakan media sosial saat ini sangat berkembang pesat, seperti halnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Terutama di tengah pandemi seperti sekarang ini, sosial media yang seharusnya dijadikan wahana silaturahmi dan berbagi berita yang menyejukkan di hati, justru digunakan untuk menyebar berita hoax yang menimbulkan berbagai konflik, baik politik, keagamaan, hingga mengancam kedaulatan bangsa. Padahal hadirin, berdasarkan hasil penelitian Kominfo yang dirilis November 2020, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 196,7 juta atau 73,7% dari jumlah populasi. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebanyak 25,5 juta dari penelitian tahun sebelumnya. Sungguh mengesankan. Hadirin rahimakumullah, maraknya berita seperti sekarang ini tidak mustahil jika tidak disalahgunakan. Apa jadinya bangsa kita jika kita sebagai generasi pemuda menjadi korban dari berita yang belum tentu kebenarannya, hadirin? Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa kamu mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dari ayat ini jelas dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama berita yang disebarkan dalam media sosial yang belum tentu kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan dapat ditarik benang merah bahwa kita sebagai generasi milenial harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Namun sebagai manusia berakal tentu kita memilih kemanfaatan daripada hal-hal yang membahayakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah.